Salam teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas kebohongan demi kebohongan Nandar ya. Nandar mulai panik nih sekarang. Kita bisa lihat dia baru bikin video yang baru. Dia mulai panik, dia mulai mengcounter video-video yang menunjukkan Nandar menyebarkan isu hoax ya, isu-isu yang tidak benar. Dan dia di sini menyatakan bahwa dia itu hanya mengutip gitu. Kita mau nonton dulu apa yang dia bilang nih. Dia mengutip apa dia memang membangun hoax. Mari kita tonton. Dihapus oleh YouTube. Jadi dihapus oleh YouTube ya saudara, bukan oleh saya. Nah, mengenai Kasman bin Sunaid yang dia menerima 535 juta, itu bukan informasi dari saya. Satu hal yang harus diingat ya saudara. Itu bukan informasi dari saya. Saya bukanlah sumber utama yang mengatakan demikian. Namun ini kemudian dipublis oleh media online ya, Jurnal Medan, kemudian Bekasi.id apa begitu ya. Saya hanya membacakannya. Kemudian saya juga hanya melampirkan sebuah video dari channel Generasi 98. Saya hanya menyampaikan. Dan saya tidak lantas membenarkan apakah itu benar, apakah itu hoax, biar saudara menilai itu semua. Dan saudara bisa mengecek berita tersebut. Tinggal ambil saja handphone, masuk ke Google, Memek Kece mendapat bayaran 535 juta. Maka di situ akan muncul beritanya. Nah, video ini jelas ya. Dia mulai ya ketar-ketir lah gitu ya, ketar-ketir. Dia mulai mengcounter dengan menyebutkan itu bukan informasi dari saya gitu. Saya hanya menyampaikan gitu, saya hanya baca gitu. Benar nggak sih dalam video tersebut dia hanya seperti itu? Kan tidak juga. Kita bisa buktikan ya. Oke, sekarang kita baca dulu link yang dia kasih, apa sumber yang dia kasih ada di bekasi.co.id itu. Kita coba baca yuk sama-sama ya. Lihat, baca di sini. Ini adalah gaji ya. Gaji dari YouTube ya. Gaji Muhammad KC di YouTube diperkirakan Rp 535 juta, diduga hina Nabi Muhammad. Nah, di sini kan ini kan disebutnya dari YouTube. Tapi terus yang sebelumnya dia bilang apa sih? Nah, ini nih saya kutip lagi nih biar jelas-jelas nih. Jadi supaya dia nggak bisa ngelak benar-benar seperti apa. Ini orang pembohong, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan yang baru. Dan memang biasanya seperti itu gitu. Ya, kita lihat ya, kita nonton ya. Dia murtad gara-gara duit. Dia murtad gara-gara duit. Dia murtad gara-gara duit. Ya, ya. Habis gitu saudaraku, kemudian tadinya dia tuh normal ya. Setelah dia murtad karena dapat duit ratusan juta itu, kecelakaan. Akhirnya kakinya harus pakai fan. Fan itu kayak besi gitu ya, di tulang itu loh ya, biar lurus. Makanya berjalannya agak tidak normal, saudara. Ternyata dibayar saudara-saudari yang terkasih. Ya, lihat ya dengan semangatnya gitu dia menyatakan dia murtad gara-gara duit. Dia murtad gara-gara duit itu. Jadi di sini dia menuduh MKC itu murtad karena duit dan dia bisa hidup akhirnya mungkin dia beli mobil gitu, akhirnya dia kecelakaan gitu. Berarti itu duit kan hitungannya sebelum dia kecelakaan sudah ada gitu. Dia memperkirakan di sini tuduhannya adalah dia dibayar untuk jadi murtad, seolah-olah seperti itu sih kalau ini dari opini saya sendiri. Tapi tuduhannya dia jelas itu ya, saya ulang ya tadi ya. Dia murtad gara-gara duit. Duit yang dibicarakan di sini adalah seperti yang 535 juta tersebut karena ini masih di dalam topik yang sama gitu. Jadi ini tidak lari dari videonya, tidak lari dari jumlahnya. Itu ya, teman-teman ya. Saudara, mudah-mudahan dipahami, dimaklumi oleh saudara-saudari sekalian.
Nah, akhir-akhir ini banyak kemudian teman-teman Kristiani yang berusaha apa ya, melakukan semacam apa ya, standar ganda bisa dikatakan seperti itu ya. Bagaimana tidak mengatakan standar ganda, saudaraku? YouTuber kristolog muslim dianggap sebagai komunitas yang harus dihilangkan. Tanpa mereka berkaca bagaimana konten-konten dari YouTuber Kristen yang kemudian melakukan berbagai hujatan, penghinaan, penistaan terhadap agama Islam. Kami YouTuber kristolog muslim hadir di tengah-tengah saudara-saudari sekalian adalah untuk mengkanter, untuk kemudian menjawab syubhat-syubhat yang dilampirkan oleh teman-teman saudara-saudari sekalian yang tidak paham terhadap Al-Quran, yang tidak paham terhadap Islam. Nah, kita lihat beritanya, saudara ya. Saya akan lampirkan beritanya. Ya, kita lihat sendiri ya kelicikannya. Dia mulai lari, dia bilang bahwa kita adalah yang memulai ya. Artinya dia bermain playing victim di sini ya. Mereka ini berasa jadi korban gitu. Padahal dari 1400 tahun yang lalu kita sudah benar-benar dinistakan, dihina gitu. Nah, inilah yang salah dalam pemikiran mereka. Jadi mereka seolah-olah melempar bola itu ke kita, bola panas itu ke kita. Padahal mereka yang selalu mendengung-dengungkan itu baik di masjid, baik di YouTube atau ceramah-ceramah di mana saja pun gitu. Sementara kita tidak pernah melakukan itu. Cuman sekarang mereka bilang mereka adalah korban hingga mereka muncul gitu kan. Itulah kebohongan-kebohongan demi kebohongan pasti dilakukan. Sekarang dia mulai mengancam-ngancam dengan menyatakan lawyer, mereka punya lawyer, mereka akan bongkar. Ada nama Didit Yuli, ada nama Luis Prasetyo, ada nama yang lain-lain di sana disebutnya, ada Pak Manubulu. Baru saya juga bingung dia sebut ada Ustadz Munafik ya yang masuk di channelnya Pak Manubulu. Saya nggak tahu yang dia maksud siapa, tapi kalau dugaan saya adalah yang kemarin ya, yang masih kalau nggak salah live kemarin ya, channel baru, ada konten baru Pak Manubulu, kayaknya dia lagi ngobrol diskusi dengan salah seorang ustadz gitu. Sepertinya tujuannya dia mungkin itu, tapi kita tidak bisa pastikan. Oke teman-teman, ini dulu info sementara yang bisa saya ulas, karena ini harus ditepis terus kebohongannya dia nanti kalau tidak akan menyebarkan kebohongan demi kebohongan terus. Jadi sedikit apapun yang dia lakukan kita akan tepis terus kebohongannya, kita akan bongkar terus kebohongannya dia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian dulu saat ini. Jangan lupa di subscribe, ditonton ya. Terima kasih.